Manajemen komunikasi proyek. Hari ini kita akan membahas manajemen komunikasi proyek. Disiplin yang sangat penting yang membawa proyek kita dari sekedar informasi menjadi integritas dan keputusan yang cepat. Fokus kita adalah memastikan informasi tepat waktu. Urgensi dan dampak komunikasi sistem saraf pusat proyek. Mengapa komunikasi adalah faktor penentu? Karena komunikasi yang efektif adalah prediktor kesuksesan proyek yang paling signifikan. Kegagalan komunikasi berdampak finansial besar. Bisa menunjukkan proyek yang buruk, komunikasinya bisa mengalami kerugian hingga 75 juta dolar yang dipelajarkan. Fungsi utama komunikasi dalam proyek adalah yang pertama, menghindari asumsi dan salah tafsir persyaratan. Yang kedua, memastikan seluruh tim dan klien memiliki pemahaman bersama tentang tujuan dan status proyek. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan cepat di tengah ketidakpastian. Model teoritis evaluasi model komunikasi. Perbandingan model linear versus transaksional. Proyek modern tidak bisa lagi mengandalkan model komunikasi tradisional yang kita sebut model linear. Model linear hanya satu arah, pengirim mengirim, penerima menerima. Ini mengabaikan gangguan noise dan yang paling penting mengabaikan umpan balik. Masalahnya pesan diterima belum tentu sama dengan pesan dipahami. Model transaksional. Ini adalah model yang kita butuhkan, komunikasi dua arah dan simultan. Kita semua adalah komunikator, pengirim dan penerima secara bersamaan. Model ini fokus pada penciptakan makna bersama dan sangat relevan untuk tim agile, misalnya melalui daily stand up dan retrospektif. Proses PM Boka komunikasi. Yang pertama, merencanakan komunikasi. Langkah awal di mana kita menentukan kebutuhan informasi stakeholder, siapa yang butuh apa, kapan, dan bagaimana. Output kuncinya adalah kerencanaan manajemen komunikasi. Yang kedua, mengelola komunikasi. Ini adalah fase eksekusi. Kita melaksanakan rencana tersebut untuk menciptakan, mengumpulkan, dan mendistribusikan informasi proyek yang relevan. Outputnya berupa laporan kinerja dan komunikasi proyek aktual. Yang ketiga, memantau komunikasi. Proses pengendalian, kita memverifikasi apakah kebutuhan informasi stakeholder benar-benar terpenuhi secara efektif. Jika tidak, kita melakukan penyesuaian pada rencana. Alat perencanaan. Rencana manajemen komunikasi adalah dokumen kunci yang mengubah strategi menjadi tindakan praktis. Komponen utamanya menjawab siapa stakeholder yang ditarget, apa jenis informasi, laporan status, perubahan risiko, kapan, frekuensi harian, mingguan, bulanan, bagaimana saluran yang digunakan, email, rapat langsung, sistem PMIS seperti Jira. Kita juga harus selalu mempertimbangkan jumlah saluran komunikasi. Kompleksitas komunikasi meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah pihak. Kesimpulan. Sebagai penutup, kuasai komunikasi. Ini adalah kompetensi teknis yang paling berdampak pada keberhasilan proyek. 3 takeaway utama. Yang pertama, jangan asumsi. Berpindahlah ke model transaksional untuk memastikan pemahaman bersama. Yang kedua, rencanakan secara formal, selalu buat rencana manajemen komunikasi yang detail. Yang ketiga, monitor dan sesuaikan. Komunikasi bukan efektivitas sekali jalan, ia perlu terus dipantau untuk memastikan efektivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.